Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membahas uji hipotetis statistis berkaitan dengan alfa dan beta. Mari kita lihat. Uji hipotesis statistis. Terutama yang kita akan bahas adalah alfa dan beta. Apa itu pengertian uji hipotesis statistis? Definisinya hipotesis statistis. Hipotesis statistis adalah pengandaian. Jadi hipotesis statistis adalah pengandaian fungsi probabilitas suatu variabel acak. Pengandaian. Hipotesis statistis adalah pengandaian fungsi probabilitas suatu variabel acak. Secara khusus, hipotesis statistik berarti pengandaian parameter-parameter fungsi probabilitas suatu variabel acak. Contohnya, variabel acak X besar menyatakan variabel selang waktu antar datang dua truk yang berurutan yang mengangkut bahan baku ke suatu pabrik. Dan diandaikan fungsi padat probabilitasnya berbentuk ini. Fungsi X, theta yang bentuknya theta dikalikan E berpangkat minus theta X. Jadi diandaikannya seperti ini. Di mana theta itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari theta hingga. Ini fungsi probabilitas yang ini dinamakan hipotesis statistis. Contoh berikutnya, bila di contoh 1 di atas itu, parameter theta di fungsi X, theta, yaitu fungsinya theta dikalikan E berpangkat minus theta X, diandaikan theta-nya itu sama dengan 3, theta sama dengan 3 ini merupakan fungsi hipotesis statistis. Theta sama 3 ini merupakan hipotesis statistis. Fungsinya ini, tapi khusus diandaikannya theta sama dengan 3, maka theta sama 3 itu merupakan hipotesis statistis. Definisi berikutnya berkaitan dengan uji hipotesis statistis. Apa itu uji hipotesis statistis? Uji hipotesis statistis adalah prosedur penentuan terima hipotesis atau tolak hipotesis. Itu uji hipotesis statistis. Jadi uji hipotesis statistis adalah prosedur penentuan terima hipotesis atau tolak hipotesis. Dari definisi di atas itu dapat dirancang uji hipotesis statistis secara bebas dan sangat banyak, bukannya bebas, sangat banyak. Penentuan terima hipotesis atau hipotesis memerlukan penentuan daerah terima hipotesis atau daerah tolak hipotesis. Daerah terima hipotesis disebut juga daerah tak kritis. Daerah tolak hipotesis disebut juga daerah kritis. Ini istilah yang penting. Daerah terima hipotesis disebut juga daerah tak kritis. Daerah tolak hipotesis disebut juga daerah kritis. Apa itu daerah kritis? Daerah kritis suatu uji hipotesis adalah bagian ruang sampel yang berkaitan dengan tolak hipotesis. Jadi daerah kritis itu
suatu daerah yang berkaitan dengan tolak hipotesis. Dari definisi di atas, definisi daerah di atas, persoalan membentuk uji hipotesis saja adalah persoalan pemilihan daerah kritis. Persoalan membentuk uji hipotesis adalah persoalan pemilihan daerah kritis. Misalnya, Hano dan Hassel merupakan dua hipotesis yang bernilai tunggal, yang bernilai sederhana dari variabel acak X besar dengan fungsi probabilitasnya fungsi X, theta. Dan bentuk F diketahui. Sekali lagi, bentuk fungsi F-nya diketahui. Sedangkan nilai θ-nya ini tidak diketahui. Di mana H0-nya itu, H0-nya θ sama dengan θ0, H1-nya θ sama dengan θ1. Sekali lagi ini penting. H0 θ sama dengan θ0, H1 θ sama θ1 dalam contoh ini. H0 seringkali disebut hipotesis nol. H1 disebut hipotesis 1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis bukan nol atau hipotesis tanding. Kalau diputuskan terima nol dan kebenaran yang akan terjadi ternyata H0 benar. H0-nya benar. Diputuskan terima H0 dan kebenaran yang terjadi ternyata H0 benar, maka keputusannya benar. Kalau diputuskan terima H0 dan kebenaran yang akan terjadi ternyata H0 tidak benar, maka keputusan salah. Ada galat dalam kosan ini. Bila diputuskan terima H1 dan kebenaran yang akan terjadi ternyata H0 benar, maka keputusannya salah. Keputusan ini mempunyai galat. Bila diputuskan terima H1 dan kebenaran yang akan terjadi ternyata H0 tidak benar, maka keputusannya benar. Galat yang terjadi karena tolak H0 pada kebenaran yang akan terjadi H0 benar disebut galat jenis 1. Lagi, galat jenis 1 ini galat yang terjadi karena tolak H0 ternyata H0-nya benar. Galat yang terjadi karena tolak H1, padahal kebenaran yang akan terjadi ternyata H1 benar, disebut galat jenis 2. Sekali lagi, tolak H1, H1 benar. Itu terjadi galat. Galatnya galat jenis 2. Kita lihat akibat-akibat dari dua keputusan. Dalam keputusan ini ada terima H0 dan tolak H0 ya. Dan ada kebenaran yang akan terjadi. Terima H0, H0-nya benar, keputusannya benar. Tolak H0, keputusan H0-nya itu ternyata tolak H0, keputusan ternyata kebenaran yang terjadi H0-nya benar. Keputusan salah. Terjadi galat jenis 1. Terima H0, kebenaran yang terjadi H1-nya itu benar. Keputusannya salah. Terjadi galat jenis 2. Tolak H0, ternyata H1 benar. Keputusannya benar. Inilah gambaran akibat-akibat dari dua keputusan.
Misal, dari populasi variabel acak X besar diambil acak berukuran N, yaitu X besar 1, X besar 2, sampai dengan X besar N. Atau ditulis dalam bentuk vektor, X besar ini, vektornya ini X1, X besar 2, sampai dengan X besar N. Nilai-nilainya X kecil ya, dinyatakan dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Dapat dipandang sebagai titik dalam ruang Euclidean berdimensi N. Kalau ruang Euclidean berdimensi N dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah kritis DK atau daerah tolak H0. Dibagi dua ya, ruangnya itu. Yang kedua, daerah tak kritis atau DTK atau daerah terima H0. Jika X besar ini jatuh dalam daerah kritis DK, maka tolak H0 atau dengan kata lain terima 1. Apa kalau begitu ukuran skala jenis 1 itu? Ukuran skala jenis 1 adalah probabilitas. Sekali lagi, ukuran skala jenis 1 itu ukurannya adalah probabilitas. Ukuran skala jenis 1 adalah probabilitas titik sampel akan jatuh di daerah kritis DK jika H0 benar. Jadi ukuran galat itu di sini probabilitas. Ukuran galat jenis 1 atau besarnya galat jenis 1 biasanya ditulis dengan notasi alfa. Jadi ukuran galat jenis 1 yang disebut dengan alfa. Alfa ini adalah probabilitas galat jenis 1. Alfa ini probabilitas galat jenis 1 ini. Alfa ini dalam bentuk notasi ini P besar galat jenis 1. Alfa ini pertasnya tolak H0 jika diketahui H0 benar. Ini alfa. Tolak H0 berkaitan probabilitas tolak H0 jika diketahui H0 benar. Atau dalam bahasa yang lain, alfa itu titik sampel X besar akan jatuh di daerah kritis DK jika diketahui H0 benar. Atau dalam notasinya, alfa itu protas. X besar epsilon dari DK jika diketahui H0 benar. Wajar tentunya kalau mengharapkan alfa itu bernilai kecil. Kesalahan kan harapannya bernilai kecil. Ya. Apa itu ukuran galat jenis 2? Ukuran galat jenis 2 adalah probabilitas. Sekali lagi, ukurannya adalah probabilitas. Jadi ukuran galat jenis 2 itu adalah probabilitas titik sampel akan jatuh di daerah tak kritis DTK jika diketahui H1 benar. Ukuran galat jenis 2 atau besarnya galat jenis 2 biasanya ditulis dengan notasi beta. Beta ya. Notasinya beta, ukuran galat jenis 2 ini, atau ini. Beta itu sama dengan P besar pertas galat jenis 2. Beta itu pertasnya galat jenis 2. P galat jenis 2. Beta ini pertasnya tolak H1 jika diketahui H1 benar. Beta ini sebenarnya pertasnya titik sampel X besar akan jatuh di daerah tak kritis DTK jika diketahui H1 benar. Jadi ini ya notasinya. Beta itu pertasnya X besar epsilon DTK jika diketahui H1 benar. Tentu wajar juga kalau mengharapkan betanya bernilai kecil.
Kita lihat contohnya. Fungsi pada pertasnya X besar itu ini, F, X, theta, yang bentuknya adalah theta dikalikan E berpangkat minus theta X. Di mana diandaikan tadi di sini tetanya sama dengan 3. Jadi kalau kita lihat ini nilai X0-nya. Di daerah ini ke sini itu daerah terima nol atau daerah tak kritis. Dari sini ke sana daerah tolak nol atau daerah tak kritis. Daerah tolak nol atau daerah kritis, maaf. Sekali lagi yang dari sini ke sana itu daerah tolak nol atau daerah kritis. Yang ini ke sini daerah terima nol atau daerah tak kritis. Kalau kita nyatakan H0 itu theta sama dengan theta 0. H1 hipotesis H1 theta sama dengan theta 1. Tadi alfa itu atas galat 1 ya. Kita ini pertasnya tolak H1 jika diketahui H1 benar. Kalau theta 0-nya itu sama dengan 5. Theta 1-nya sama dengan 3 ya. Daerah kritisnya adalah lebih besar atau sama dengan 0,5. Sekali lagi, dalam contoh ini daerah kritisnya lebih besar atau sama dengan 0,5. Kita nyatakan tadi dengan X0 ya. Theta 0-nya 5, theta 1-nya 3. Ini titik 0,5 ya. Di sini, ini ke sana, daerah kritis. Yang ini daerah tak kritis. Di sini daerah terima H0, di sini daerah tolak H0. Daerah. Sekali lagi, dari ini 0,5, dari lebih besar atau 0,5 itu daerah. Ini, garis ini, daerah tolak H0. Dari sini ke 0 itu, garis ini, garis ya, garis ini. Itu menyatakan daerah terima H0. Kurva yang ini, yang merah ini menyatakan fungsi X, theta 0. Fungsi X, theta 0 ya. Sekarang theta 0 tadi kita tahu 5. Kemudian kurva yang ini menyatakan fungsi X, theta 1. Di mana theta 1 itu besarnya 3 ya. Ini kurvanya ini. Untuk theta sama dengan 3, fungsi X, 3 itu ini. Jadi kita bisa tahu ya, dari sini bahwa dari ini itu daerah tolak nol atau daerah kritis. Sekali lagi garis ya. Ini ke sana itu daerah terima nol atau daerah tak kritis ya. Sehingga nantinya kita bisa menghitung probabilitas galat jenis 1 ya. Probabilitas galat jenis 1 atau disebut dengan alfa tadi, dari gambar ini tadi,
ini yang merah ini. Ini alfa ini. Alfa ini. Jadi integral dari 0,5 sampai tak hingga untuk fungsi x, 5 yang merah ini ya. Jadi inilah, ini alfa ini. Yang ini alfa ini. Alfa ini. Alfa ini. Betanya itu integral dari 0 sampai 0,5 untuk fungsi yang x, 3 daerahnya ini tadi. Jadi yang ini beta ini. Beta ini. Beta ini. Jadi secara sederhana kalau daerah kritisnya itu makin mengecil, daerah ada kecilkan misalnya sini 0,75 misalnya, betanya membesar ya. Kalau Anda kecilkan makin mengecil, makin Anda kecilkan, betanya makin besar. Itu ya. Kalau makin mengecil maka betanya makin membesar itu. Jadi kalau kita hitung tadi, pada skala jenis 1, alfanya itu integral dari x0 ini ya, 0,5 sampai tak hingga fungsi x, theta 0, fungsi x, 5 dx. Besarnya dalam contoh ini adalah 0,082. Pada skala jenis 2, yang notasi tadi beta, itu integral dari 0 sampai x0. Dari 0 sampai 0,5 fungsi x, 3 dx. Ya. Kita dapatkan betanya 0,777. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya fungsi x, 3, maka ini yang merah ini, daerah yang merah ini alfanya, alfa sama dengan 0,082. Daerah kritisnya dari 0,5 sampai, jadi daerah kritisnya ini ke sana itu garis ya, dan contohnya garis. Alfanya ini yang berwarna merah ini. Besarnya 0,082. Betanya, ya, ini kurva untuk fungsi X dengan theta satunya sama dengan 3 itu nih. Jadi kita bisa menghitung betanya itu dari 0 sampai 0,5, integral dari 0 sampai 0,5, fungsi X, theta 1, theta satunya 3, dx ya. Besarnya ada 0,777. Itu tadi contoh perhitungan untuk alfa dan beta ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan tadi ini, alfanya itu ini yang merah, betanya itu yang biru. Alfanya besarnya 0,082, betanya besarnya 0,777. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah gambaran yang berkaitan dengan uji hipotesis statistis, terutama berkaitan dengan alfa dan beta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.